Assalamualaikum saudara, silakan jawab salamku di dalam hatimu. Atau jika berkenan jawab pada kolom komentar. Mari langsung kita bahas kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makkah, tanah gersang yang menjadi pusat perdagangan dan kebanggaan bangsa Arab, saat itu tengah bergolak. Bukan karena perang atau invasi, tapi oleh sebuah ajaran baru yang muncul, diam-diam namun menyebar cepat. Islam. Di tengah hiruk-pikuk kota yang menjunjung tinggi kehormatan leluhur dan berhala-berhala mereka, muncullah satu nama yang mulai mengusik tatanan lama. Muhammad bin Abdullah. Ia dikenal jujur dan terpercaya, tapi ajaran yang dibawanya dianggap ancaman oleh para petinggi Quraisy. Ia mengajak manusia menyembah hanya satu Tuhan, Allah, dan menolak berebut penyembahan terhadap patung-patung yang telah diwariskan turun-temurun. Semakin hari, jumlah pengikutnya bertambah. Mereka bukan hanya dari kalangan miskin, tapi juga beberapa bangsawan dan orang terpandang. Bagi kaum Quraisy, ini adalah penghinaan besar. Dan di antara mereka yang paling gusar atas gerakan ini adalah Umar bin Khattab. Umar bukan orang sembarangan. Ia tinggi, gagah, dan disegani. Langkah kakinya saja bisa membuat para pemuda Makkah menghindar dari jalan. Ia dikenal tegas, keras, dan tak kenal takut. Ia adalah benteng bagi adat dan tradisi Quraisy. Bahkan dalam pertemuan rahasia para pembesar Quraisy, ketika mereka membahas bagaimana menghentikan Muhammad, nama Umar selalu muncul sebagai harapan. Kalau bukan Umar, siapa lagi yang bisa membuat Muhammad berhenti? Namun pada saat itu, tak ada yang menyangka bahwa justru pria yang paling ingin menghabisi Rasulullah ini, yang langkahnya membuat langit Makkah seakan bergemuruh, akan menjadi perisai Islam, sahabat paling berani, dan pemimpin paling adil setelah wafatnya Nabi. Dan kisah mengejutkan itu baru saja dimulai. Hari itu langit Makkah tampak biasa saja, tapi di dada Umar bin Khattab, badai sedang mengamuk. Ia duduk gelisah di sudut Masjidil Haram, mendengar bisik-bisik para pemuka Quraisy yang mengeluh tentang penyebaran Islam yang semakin menggila. Muhammad sudah melewati batas, gumam seseorang. Dia memecah keluarga kami, membuat anak-anak membangkang orang tuanya. Timpal yang lain. Dan benar saja, Umar merasakan itu sendiri. Kerabatnya satu persatu mulai berpihak pada ajaran Muhammad. Kebesaran Quraisy sedang runtuh, dan bagi Umar, ini tak bisa dibiarkan. Amarahnya meledak. Tanpa banyak bicara, ia bangkit berdiri. Sorot matanya tajam. Langkah kakinya mantap. Dan tanpa ragu sedikit pun, ia mengambil pedangnya dan mengikatnya ke pinggang. Hari ini aku akan mengakhiri semua kekacauan ini. Dengan menebas kepala Muhammad, katanya penuh dendam. Orang-orang di sekitarnya terdiam. Tak ada yang berani menghentikannya. Karena mereka tahu, jika Umar sudah berkata begitu, maka darah akan tumpah. Dengan pedang terhunus, Umar melangkah cepat di jalanan Makkah. Debu-debu beterbangan mengikuti langkahnya. Wajahnya penuh amarah dan hatinya dipenuhi tekad. Namun, di tengah jalan, langkahnya dihentikan oleh seorang laki-laki dari Bani Zuhrah yang mengenal Umar dengan baik. Ia melihat tatapan membunuh di wajah Umar, lalu bertanya, "Mau kemana kau, Umar? Kenapa membawa pedang seperti itu?" Dan dengan suara lantang, Umar menjawab, "Aku akan membunuh Muhammad. Dia telah membuat kekacauan di Makkah, menghina Tuhan-Tuhan kita, dan memecah belah kaum Quraisy." Mendengar itu, lelaki itu panik. Ia tahu, jika Umar benar-benar bertemu Muhammad dalam keadaan seperti ini, bisa saja darah Nabi tumpah di jalanan Makkah. Dengan cepat, lelaki itu berkata, "Kalau kau ingin membereskan orang yang paling dekat dengan Muhammad, kenapa tidak mulai dari keluargamu sendiri? Kau tahu tidak? Adik perempuanmu sendiri, Fatimah, dan suaminya, Sa'id bin Zaid, mereka sudah masuk Islam." Umar terdiam. Sorot matanya berubah. "Apa? Fatimah? Sa'id?
kini arah langkah Umar berubah. Dari ingin membunuh Muhammad, kini ia menuju rumah adiknya sendiri. Dengan pedang yang masih tergantung di pinggang dan hati yang terbakar amarah, ia tidak tahu bahwa langkah berikutnya akan mengubah takdir hidupnya selamanya. Langkah kaki Umar bin Khattab makin berat, tapi bukan karena ragu, justru karena amarahnya semakin membara. Nama Muhammad memang jadi target utama, tapi mengetahui bahwa adik kandungnya sendiri telah memeluk agama itu adalah pengkhianatan yang lebih menyakitkan baginya. Dengan dada memuncah, Umar tiba di depan rumah adiknya, Fatimah binti Khattab, dan suaminya Sa'id bin Zaid. Dari celah dinding, terdengar lantunan suara lirih yang asing di telinga Umar, tapi menusuk dalam ke hatinya. Itu bukan syair Arab biasa. Ada getaran spiritual yang samar. Namun Umar belum sadar akan itu. Tanpa aba-aba, Umar langsung menggedor pintu. "Buka!" teriaknya dengan suara membelah siang. Suara di dalam terhenti. Fatimah dan Sa'id saling berpandangan panik. Mereka sedang belajar Al-Quran bersama Khabbab bin Al-Arat, seorang sahabat Nabi yang mengajari mereka dengan sembunyi-sembunyi. Khabbab cepat-cepat bersembunyi di balik tirai, sementara Fatimah buru-buru menyembunyikan lembaran mushaf yang sedang mereka pelajari. Pintu dibuka, dan seperti singa mengamuk, Umar langsung menerobos masuk dan berteriak, "Apa itu yang tadi kalian baca? Aku dengar bacaan Muhammad di rumah ini." Sa'id mencoba menenangkan, tapi satu kata yang salah malah memicu Umar. Tinju Umar menghantam wajah Sa'id keras-keras hingga terjatuh. Fatimah berteriak mencoba melindungi suaminya, tapi tamparan keras dari Umar mendarat di wajah adiknya sendiri. Darah mengucur dari hidung Fatimah, hening. Saat itulah Umar melihat sesuatu yang tak bisa ia lawan. Tatapan Fatimah yang kuat. Wajahnya berdarah, tapi suaranya tak gemetar. "Lakukan apa yang kau mau, Umar. Tapi aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Kata-kata itu menghantam jantung Umar. Tubuhnya yang kekar mendadak goyah. Pandangannya kabur. Tangan yang tadinya menggenggam pedang kini lemas menggantung. Untuk pertama kalinya, Umar gugup. "Tunjukkan bacaan itu padaku." Fatimah menatapnya tajam. Ia tahu kakaknya tak suci dari niat jahat, tapi juga tahu ini adalah titik retaknya dinding keras bernama Umar. "Kau najis, Umar. Kau tidak bisa menyentuh mushaf sebelum bersuci," jawabnya tegas. Dan dengan langkah tertunduk, Umar pun pergi berwudu. Ia kembali duduk di lantai dan menerima lembaran mushaf itu dengan tangan yang kini tak lagi digerakkan oleh amarah, melainkan oleh rasa penasaran. Dengan mata yang mulai berkaca, Umar membaca, "Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau celaka." Kiswah Taha 1-2. Ayat demi ayat dibaca. Nafasnya berat, dadanya sesak. Ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Tangisan yang selama ini ditahannya akhirnya tumpah. Dan dari balik tirai, Khabbab muncul dengan wajah haru. "Wahai Umar, sungguh aku mendengar Rasulullah berdoa, 'Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu dari dua Umar, dan engkau salah satunya.'" Umar menunduk. Pedangnya tak lagi berarti. Hatinya telah dikalahkan, bukan oleh manusia, tapi oleh firman Allah. Sore itu, langit Makkah seperti menahan nafasnya. Ada sesuatu yang berbeda di udara. Umar bin Khattab, pria yang dikenal paling ditakuti di Makkah, berjalan menyusuri jalanan kota. Bukan untuk membunuh, tapi untuk mencari Rasulullah. Hatinya telah berubah. Lembaran ayat yang ia baca di rumah Fatimah telah membalikkan seluruh keyakinan hidupnya. Dan kini, hanya satu hal yang ia inginkan, bertemu Muhammad dan menyatakan keislamannya.
Tapi perjalanan ini bukan tanpa risiko. Nama Umar identik dengan kekerasan terhadap kaum muslim. Bahkan di kalangan para sahabat, Umar adalah momok. Pria yang membawa pedang, siap menyiksa siapapun yang memeluk Islam. Di tempat persembunyian para muslim, Darul Arqam, suasana tiba-tiba berubah mencekam. Seorang sahabat datang terburu-buru, napasnya tak beraturan. Rasulullah, Umar datang. Dia menuju ke sini. Dia membawa pedangnya. Beberapa sahabat refleks berdiri dan menarik pedang. Wajah mereka tegang. Ini mungkin akhir kita, bisik salah seorang dari mereka. Tapi Rasulullah SAW tetap tenang. Ia menatap para sahabatnya dan berkata dengan mantap, biarkan dia masuk. Jika ia datang dengan niat baik, maka kita sambut. Jika tidak, maka biarlah pedang Umar yang menemui takdirnya. Mendengar itu, para sahabat tercekat. Tapi mereka tak berani membantah. Mereka membuka pintu perlahan. Dan di sana berdiri sosok Umar. Tinggi, tegas, dengan wajah serius. Pedangnya masih tergantung di pinggang, tapi tatapan matanya kini bukan kemarahan, melainkan kerendahan hati yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Hamzah bin Abdul Muththalib, singa Allah yang pemberani, langsung berdiri dan berdiri tepat di depan Umar. Kalau kau datang dengan niat buruk, kau akan berhadapan denganku, wahai Umar. Umar mengangkat kedua tangannya, dan dengan suara berat ia berkata, aku datang untuk menyatakan bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Hening. Semua yang hadir terdiam, mata mereka membelalak, tak percaya. Dan dari kerumunan, Rasulullah melangkah maju. Senyumnya perlahan mereka. Ia mendekat, lalu memeluk Umar erat-erat. Tangis pecah di ruangan itu. Hari itu, Islam mendapat tameng terkuatnya. Doa Rasulullah terkabul. Dinding kekerasan hati Umar telah runtuh, digantikan oleh cahaya iman yang terang. Dan sejak saat itu, Islam tidak lagi disebarkan sembunyi-sembunyi. Matahari Makkah baru saja naik tinggi ketika kota itu diguncang oleh pemandangan yang tak biasa. Orang-orang Quraisy keluar dari rumah, berkumpul di pasar dan pelataran Masjidil Haram. Satu nama menjadi perbincangan hangat pagi itu. Umar bin Khattab. Apa? Umar masuk Islam? Tidak mungkin. Itu pasti bohong. Siapa yang bisa membuat si keras kepala itu tunduk? Tapi keraguan itu tak berlangsung lama. Karena tidak seperti banyak muslim yang harus menyembunyikan imannya, Umar justru melangkah gagah ke tengah keramaian menuju Ka'bah dan mengumumkannya sendiri. Dengan suara lantang dan mata tajam, ia berdiri tegak di antara kerumunan Quraisy dan berteriak, aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Suasana sontak hening. Mata-mata memandang tak percaya. Beberapa mundur, beberapa mengepalkan tangan. Tapi Umar tak gentar. Ia tahu apa yang akan terjadi dan ia mencarinya. Benar saja, sekelompok orang Quraisy menyerangnya. Mereka memukulinya, menjambak dan menjatuhkannya ke tanah. Tapi Umar bukan orang lemah. Ia melawan. Ia bertahan. Bahkan saat darah menetes dari pelipisnya, ia masih bisa berteriak, lakukan sesukamu, aku tetap memeluk Islam. Hingga akhirnya, seseorang dari kalangan Quraisy yang terpandang datang memisahkan mereka. Ia berkata, lepaskan dia. Jika Umar mati, kaum Khattab akan menuntut balas. Kalian ingin perang, saudara? Mereka pun mundur, meski dengan geram. Umar bangkit, dadanya naik turun. Tubuhnya memar, tapi senyumnya justru mengembang. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, seorang Muslim menampakkan keimanannya di depan publik tanpa rasa takut. Dan semenjak hari itu pula, kaum Muslim memiliki pelindung di Makkah.
Jika sebelumnya mereka harus sholat, diam-diam dan beribadah dalam bayang-bayang, kini mereka bisa berjalan ke Ka'bah dengan barisan di belakang Umar bin Khattab. Rasulullah bahkan bersabda, "Sejak Umar masuk Islam, kami selalu dalam izzah, kemuliaan." Sejak hari Umar memproklamasikan keislamannya di depan Ka'bah, wajah Islam berubah. Yang sebelumnya dibisikkan dalam lorong gelap, kini dikumandangkan lantang di tempat terbuka. Dan di balik keberanian itu, berdirilah satu sosok, Umar bin Khattab. Dulu ia adalah musuh bebuyutan Islam. Tapi setelah hidayah menyentuh hatinya, Umar berubah menjadi pembela sejati agama Allah. Tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi sembunyi. Ia berdiri di barisan depan, menjaga Rasulullah dan kaum muslimin dari ancaman Quraisy. Tak hanya itu, keimanan Umar juga ditandai dengan ketaatan tanpa ragu. Setiap ayat turun, ia menjadi yang pertama menjalankannya. Dan tak jarang, wahyu turun untuk membenarkan pendapatnya. Rasulullah pernah berkata, "Jika ada nabi setelahku, maka itu adalah Umar." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketegasannya, keadilannya, dan wibawanya membuat kaum muslimin segan dan musuh-musuh Islam gentar. Setelah Rasulullah wafat, Umar mendampingi Abu Bakar sebagai tangan kanan sebelum akhirnya menjadi khalifah kedua Islam. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam meluas pesat. Persia, Syam, Mesir, semuanya berada dalam genggaman. Namun kekuasaannya tak pernah membuatnya lalai. Umar adalah pemimpin yang sederhana, pakaiannya biasa, makanannya sederhana. Ia sering berjalan malam hari menyamar, mengawasi rakyatnya sendiri.